Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amalia Agustina dengan NIM G1D020002. Di video kali ini akan menjelaskan materi mengenai distribusi sampling khususnya pada distribusi T dan distribusi F, dan juga akan membahas tentang order statistik atau statistik urutan. Adapun materi yang akan dibahas pada video kali ini yaitu mengenai membahas teori-teori yang mendasari statistika inferensial untuk menarik kesimpulan distribusi T dan distribusi F. Yang pertama mengenai distribusi T. Distribusi T merupakan distribusi lain yang juga merupakan distribusi sampling yang berasal dari distribusi normal. Pada materi sebelumnya telah dibahas di mana Z sama dengan X bar min dikurangi mu dibagi sigma per akar N. Z berdistribusi normal, di mana sigma tidak diketahui sehingga diestimasi dengan S yang merupakan simpangan baku sampel. S memiliki distribusi sendiri sehingga muncul distribusi baru. Dan untuk T sama dengan X bar dikurangi mu dibagi sigma per akar N, di mana T berdistribusi T dengan derajat bebas N-1. Di mana X bar dikurangi mu didekati dengan distribusi normal, dan untuk untuk S per akar N didekati dengan distribusi chi-square, disebut juga distribusi varian. Selanjutnya ada teorema 9, di mana jika Y dan Z variabel acak independen, Z berdistribusi normal baku dan Y berdistribusi chi-square dan derajat bebas V, maka T sama dengan Z dibagi akar Y per V. Mempunyai fungsi kepadatan peluang seperti ini, dan disebut distribusi T dengan derajat bebas V. Nah, berikut pembuktian dari teorema 9 di atas. Diketahui Y dan Z variabel acak independen dengan Z berdistribusi normal, itu berada di antara 0 sampai dengan 1, dan Y berdistribusi chi-square dengan derajat bebas V. Pada pembahasan sebelumnya, pada materi sebelumnya, sudah diketahui kedua ini, jadi nanti tinggal kita substitusi. Lalu, Y dan Z variabel acak independen, maka join PDF-nya atau fungsi kepadatan peluang gabungannya yaitu Fz, Y sama dengan Fz dan substitusi sehingga menjadi seperti ini. Selanjutnya pembuktiannya menggunakan transformasi variabel, di mana A cantik sama dengan Z, Y, di mana min tak hingga kurang dari Z dan Z kurang dari tak hingga. Sedangkan batas Y di mana 0 kurang dari Y dan Y kurang dari tak hingga. Berdasarkan teorema di atas, diketahui T sama dengan Z dibagi akar Y per V. Jika diubah, maka diketahui Z sama dengan T dikali akar Y per V. Turunkan dz per dt sama dengan akar Y per V. Selanjutnya transformasikan dari Z, Y ke T, Y, sehingga menghasilkan B cantik sama dengan T, Y, di mana min tak hingga kurang dari T dan T kurang dari tak hingga. Dan untuk Y, yaitu 0 kurang dari Y, dan Y kurang dari tak hingga. Dengan mendefinisikan Y sama dengan U, dan Z sama dengan T dikali akar U dibagi V, definisikan Y sama dengan U, jadilah Z seperti ini. Maka matriks Jacobiannya yaitu seperti ini. Kita turunkan Z terhadap T, maka didapatkan akar U per V. Turunkan Y terhadap T, maka didapatkan 0. Lalu turunkan Z terhadap U, didapatkan T per 2 kali akar UV. Lalu turunkan Y terhadap U, didapatkan 1. Sehingga jika dikali akar U per V dikali 1 dikurangi dengan
0 dikali T per 2 kali akar U V sama dengan akar U per V. Jadi, fungsi kepadatan peluang gabungannya atau G, T, U, dan rumus seperti ini, rumus ini didapatkan atau sudah dibahas pada materi sebelumnya. Sehingga jika disubstitusi, maka akan menghasilkan persamaan seperti ini. Karena ada dua unsur yang sama, maka disatukan, pangkatnya ditambah sehingga menghasilkan seperti ini. Dan akar U nantinya akan digabungkan dan ditambah sehingga menghasilkan U pangkat V tambah 1 per 2 min 1, dan untuk V akan menjadi 1 per akar V sehingga V disubstitusikan ke sini. Jadi join PDF-nya adalah ini. Selanjutnya untuk marginal T. Marginal T atau GT sama dengan karena fungsinya merupakan kontinu, maka marginal T sama dengan integral dari 0 sampai T hingga GT, U du. Selanjutnya GT, U yang tadi sudah diketahui, tinggal kita substitusi, maka akan menjadi seperti ini. Lalu ini bisa kita keluarkan sehingga hasilnya menjadi seperti ini. Dan tinggal kita integralkan bagian yang ini. Untuk memudahkan melakukan operasi integralnya, maka kita misalkan. Misalkan Z sama dengan U per 2 dikali 1 ditambah T kuadrat per V. Sehingga jika kita ingin mencari U, maka U sama dengan 2Z per 1 ditambah T kuadrat per V. Turunan U terhadap DZ, maka akan menjadi DU sama dengan 2 dibagi 1 tambah T kuadrat per V DZ. Selanjutnya, marginalnya akan berubah. Selanjutnya, marginalnya akan diubah menjadi seperti ini. Karena tadi kita sudah misalkan U per 2 dikali 1 ditambah T kuadrat per V maka adalah menjadi Z, maka bagian ini akan menjadi E pangkat min Z. Dan substitusi U di mana U sama dengan ini. Sehingga jika disubstitusi, hasilnya akan menjadi seperti ini. DU juga disubstitusi sehingga hasilnya menjadi seperti ini. Selanjutnya, bagian ini bisa kita pindah ruaskan, keluarkan, dibawa ke depan, sehingga marginal T 1 per akar 2 VP dikali 2 pangkat V per 2 dikali gamma V per 2 dikali 2 per 1 ditambah T kuadrat per V dikali integral dari Z pangkat V tambah 1 per 2 kurang 1 dikali E pangkat min Z dz. Perlu diingat, gamma A sama dengan integral Z pangkat A min 1 dikali E pangkat min Z dz. Jika diperhatikan bentuk ini sama dengan bentuk ini. Namun dengan A sama dengan ini. Sehingga bentuk ini bisa kita ubah menjadi gamma dikali V tambah 1 per 2. Lalu tinggal kita operasikan ini dikali 1 sehingga menghasilkan seperti ini. Dan karena 2 di sini mengandung pangkat min V per 2, maka bisa kita bagi dengan ini. Dan 2 di sini juga mengandung pangkat min 1 per 2, sehingga bisa kita coret juga ini. Sehingga menghasilkan marginal T sama dengan ini, dengan min tak hingga kurang dari T dan T kurang dari tak hingga. Jadi terbukti bahwa T sama dengan Z dibagi akar Y per V. Mempunyai PDF
Ft sama dengan gamma V plus 1 per 2 dibagi akar PV dikali gamma V plus 1 per 2 dikali 1 ditambah T kuadrat per V pangkat min V plus 1 per 2 untuk min tak hingga kurang dari T dan T kurang dari tak hingga. Selanjutnya dinamakan distribusi T dengan derajat bebas V. Selanjutnya ada teorema 10, di mana jika X bar dan S kuadrat adalah mean dari varian suatu sampel acak berukuran N dari suatu populasi normal dengan mean mu dan varian sigma kuadrat, maka T sama dengan X bar dikurangi mu dibagi sigma per akar N mempunyai distribusi T dengan derajat bebas N-1. Berikut pembuktiannya. Perhatikan teorema 8 dan teorema 2, di mana teorema 8 dan teorema 2 sudah dibahas pada materi sebelumnya. Berikut mengenai teorema 8 dan juga inilah bunyi dari teorema 2, di mana teorema 2 ini membahas tentang central limit theorem atau teorema limit pusat. Berikut ini pembuktian dari teorema 10 di atas. Diketahui X bar dan S kuadrat independen, Y sama dengan N-1 dikali S kuadrat dibagi sigma kuadrat berdistribusi C square dan derajat bebas N-1, dan Z sama dengan X bar dikurangi mu dibagi sigma per akar N berdistribusi normal di antara 0 dan sampai 1. Selanjutnya, substitusi ke teorema 9, seperti yang kita telah ketahui bahwa teorema 9 di mana T sama dengan Z dibagi akar Y per V. Selanjutnya setelah disubstitusi, kita substitusi Z di mana Z sama dengan ini, lalu substitusi Y di mana Y sama dengan ini, dan substitusi V yang merupakan derajat bebas. Namun di sini derajat bebasnya adalah N-1. Sehingga jika setelah disubstitusi, maka T sama dengan X bar dikurangi mu dibagi sigma per akar N dibagi akar S kuadrat dibagi sigma kuadrat. N-1 di sini bisa kita coret sehingga menghasilkan seperti ini, seperti yang tadi. Lalu S kuadrat dibagi sigma kuadrat karena sama-sama berbentuk karena kuadrat terletak dalam akar sehingga bisa kita keluarkan karena pada unsur di atas juga mengandung sigma, jadi ini kita bisa coret sehingga menyisakan T sama dengan X bar dikurangi mu dibagi S per akar N. N-nya pindah ruas ke bawah sehingga menjadi seperti ini. Sehingga T sama dengan X bar dikurangi mu dibagi S per akar N berdistribusi T dengan derajat bebas N-1. Selanjutnya distribusi F. Distribusi F merupakan distribusi sampling yang punya peranan penting dalam proses inferensi. Distribusi F berkaitan dengan distribusi normal. Distribusi F juga merupakan distribusi sampling yang dibangun dari dua variabel acak berdistribusi C-square, di mana masing-masing dibagi dengan derajat bebasnya. Distribusi F juga dikenal sebagai distribusi rasio dua varian. Lalu selanjutnya ada teorema 11, di mana menyatakan jika U dan V variabel acak independen berdistribusi C-square dengan derajat bebas V1 dan V2, maka distribusi dari F sama dengan U per V1 dibagi V per V2 mempunyai PDF atau fungsi kepadatan peluang GF sama dengan gamma dikali gamma V1 ditambah V2 per 2 dibagi gamma V1 per 2 dikali gamma V2 per 2 dikali V1 per V2 dikali V1 per V2 pangkat V1 per 2 dikali F pangkat V1 per 2 min 1 dikali 1 ditambah V1 per V2
kali F pangkat min V1 tambah V2 per 2. Untuk F lebih besar daripada 0 dan disebut distribusi F dengan derajat bebas V1 dan V2. Berikut ini pembuktian dari teorema 11. Kemudian seperti pada yang telah diketahui pada teorema 11 ini, di mana F sama dengan U per V1 dibagi V per V2. Misalkan U sama dengan V1 per V2. Berikut pembuktian dari teorema 11. Sama seperti pada teorema 9, karena U dan V independen, maka joint density fungsinya sama dengan yaitu F U, V sama dengan FU dikali FP, dan setelah disubstitusi akan menghasilkan seperti ini. Sehingga joint density function dari U dan V, V yaitu 1 per 2 pangkat V1 tambah V2 per 2 dikali gamma V1 per V2 kali gamma V2 per 2 dikali U pangkat V min 1 dikali U pangkat V1 dibagi 2 min 1 dikali V pangkat V2 per 2 min 1 dan E pangkat min mu tambah V per 2. Karena ada unsur yang sama, yaitu E pangkat min U per 2 dan E pangkat min V per 2, jadi digabungkan akan menghasilkan E pangkat min U, E pangkat min U tambah V dibagi 2. Untuk U lebih dari 0 dan V lebih dari 0. Pada teorema 11 ini telah diketahui bahwa F sama dengan U per V1 dibagi V per V2. Jadi jika kita mencari U, maka U sama dengan V1 per V2 dikali VF. Kita turunkan U terhadap F, maka menjadi V1 per V2 dikali V. Sehingga fungsi peluang gabungannya, sehingga fungsi peluang F dan V yaitu seperti ini. Sama dengan rumus sebelumnya, GF, V sama dengan GF dikali GV, sehingga menghasilkan seperti ini. Untuk F lebih besar daripada 0 dan V lebih besar dari 0, dan GF, V sama dengan 0. Lalu selanjutnya akan mencari marginal dari F. Untuk memudahkan, maka misalkan min V per 2 dikali V1 F per V2 ditambah 1 sebagai W. Maka akan didapatkan marginal dari F, yaitu gamma V1 tambah V2 per 2 dibagi gamma V1 per 2 dikali gamma V2 per 2 dikali V1 per V2 pangkat V1 per 2 dikali F pangkat V1 per 2 min 1 dikali 1 ditambah V1 per V2 F pangkat min setengah kali V1 tambah V2. Untuk F lebih besar daripada 0 dan GF sama dengan 0. Jadi, terbuktilah teorema 11 di atas. Berikut pembuktian dari teorema 11. Sama seperti teorema 9 sebelumnya, karena U dan V independen, maka joint density fungsinya atau fungsi peluang gabungannya yaitu FU, V sama dengan FU dikali FV. Dan jika disubstitusi, maka akan menghasilkan seperti ini. Lalu karena ada dua unsur yang sama, di mana E pangkat min U per 2 dan
E pangkat min V per 2, maka bisa kita gabungkan menjadi E pangkat min U ditambah V per 2. Sehingga menghasilkan joint density function seperti ini. Untuk U lebih besar daripada 0 dan V lebih besar daripada 0. Kemudian seperti pada yang telah diketahui pada teorema 11 ini, di mana F sama dengan U per V1 dibagi V per V2. Misalkan U sama dengan V1 per V2. Berikut pembuktian dari teorema 11. Sama seperti pada teorema 9, karena U dan V independen, maka joint density function-nya sama dengan yaitu F U, V sama dengan FU dikali FP, dan setelah disubstitusi akan menghasilkan seperti ini. Sehingga joint density function dari U dan V, U, V yaitu 1 per 2 pangkat V1 tambah V2 per 2 dikali gamma V1 per V2 kali gamma V2 per 2 dikali U pangkat V min 1 dikali U pangkat V1 dibagi 2 min 1 dikali V pangkat V2 per 2 min 1 dan E pangkat min mu tambah V per 2. Karena ada unsur yang sama, yaitu E pangkat min U per 2 dan E pangkat min V per 2, jadi digabungkan akan menghasilkan E pangkat min U, E pangkat min U tambah V dibagi 2. Untuk U lebih dari 0 dan V lebih dari 0. Pada teorema 11 ini telah diketahui bahwa F sama dengan U per V1 dibagi V per V2. Jadi jika kita mencari U, maka U sama dengan V1 per V2 dikali VF. Kita turunkan U terhadap F, maka menjadi V1 per V2 dikali V. Sehingga fungsi peluang F dan V yaitu seperti ini. Sama dengan rumus sebelumnya, GF, V sama dengan GF dikali GV, sehingga menghasilkan seperti ini. Untuk F lebih besar daripada 0 dan V lebih besar dari 0, dan GF, V sama dengan 0. Lalu selanjutnya akan mencari marginal dari F. Untuk memudahkan, maka misalkan min V per 2 dikali V1 F per V2 ditambah 1 sebagai W. Maka akan didapatkan marginal dari F, yaitu gamma V1 tambah V2 per 2 dibagi gamma V1 per 2 dikali gamma V2 per 2 dikali V1 per V2 pangkat V1 per 2 dikali F pangkat V1 per 2 min 1 dikali 1 ditambah V1 per V2 F pangkat min setengah kali V1 tambah V2. Untuk F lebih besar daripada 0 dan GF sama dengan 0. Jadi, terbuktilah teorema 11 di atas.